rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya kita semua, khususnya Sobat RTD dan keluarga di sana, selalu dalam kondisi yang rileks dan mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga pikiran serta perasaannya bisa terscanning, teramati, dan akhirnya bisa terkontrol dan nantinya bisa diarahkan ke arah yang sesuai dengan rencananya. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai doa serta pikiran dan kaitannya dengan permintaan kita. Doa menurut saya adalah sebuah permintaan. Bisa juga kebersyukuran, tapi yang terbanyak adalah permintaan. Secara energi, apa yang kita ucapkan itu akan terbawa ke alam semesta oleh energi yang ada dalam diri kita. Jadi energi yang muncul dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, kemudian masuk ke bagian lapisan-lapisan jiwa, kemudian ke pikiran. Dari pikiran kemudian terbawa ke alam semesta, ke tempat yang spesifik di alam semesta. Dan alam semesta pun akan merespon dengan mengirimkan kejadian-kejadian yang sama persis dengan apa yang kita kirimkan sebelumnya. Nah, kalau doa, kita secara sadar meminta, bersyukur, atau lain sebagainya. Apa yang kita lontarkan, apa yang kita ucapkan dalam doa itu terbawa ke alam semesta, ke tempat yang tepat. Bila energinya cukup. Bila energinya cukup. Energi yang cukup, yang kualitasnya baik, akan membawa apa yang kita ucapkan dalam doa itu ke tempat yang spesifik juga di alam semesta. Sehingga alam semesta pun akan merespon dengan cepat. Jadi kalau orang-orang yang spesifik, orang-orang yang khusus itu tahu melantunkan doa apa, awalannya bagaimana. Awalan dari doa itu sebetulnya adalah tuning frekuensi atau pembangkit energi dari dalam dirinya. Sehingga ketika mengucap doa itu energinya sudah aktif, kemudian tuning frekuensinya sudah terjadi, dan doa yang diucapkan itu terbawa ke tempat yang tepat di alam semesta. Tapi bagaimana dengan kita yang orang biasa ini? Bisa-bisa doa yang kita lantunkan ini tidak tersampaikan ke tempat yang tepat, sehingga perlu berkali-kali mengucap. Atau bahkan belum nyampe ke sana sudah terburai kena angin energi dari semesta. Bisa jadi loh. Bisa jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan pikiran? Bagi saya, pikiran itu juga doa. Tapi seringkali tidak kita sadari. Karena kita didoktrin bahwa doa itu ya waktu kita berucap ini, waktu kita mengucapkan doa ini, pada saat kita beribadah. Padahal ibadah kita, berdoa kita yang resmi, yang betul, itu sehari cuma berapa lama? Ada nggak 10% dari 24 jam sehari ini kita berdoa? Bila ada itu sudah luar biasa. Tapi bila tidak, 90%-nya itu ngapain kita? Pastinya berpikir gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pikiran kita ini tidak kita sadari, kita mikir apa? Kadang-kadang mikir yang positif, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, mikir yang negatif, prasangka-prasangka, kesimpulan-kesimpulan dari pikiran. Kemudian secara tidak sadar, energinya juga aktif. Membawa apa yang kita pikirkan ini ke alam semesta. Bayangkan 90% kita suka tidak sadar bahwa
Apa yang kita pikirkan ini juga terbawa ke alam semesta. Itu tidak kita anggap sebagai doa. Padahal itu juga akan membuat rentetan kejadian-kejadian juga dalam hidup kita. Karena itulah saya selalu menganjurkan minimal pada diri saya sendiri. Masuk pada kesadaran jiwa tenang. Rutin melakukan relaksasi energi sehingga bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian stabil ada pada kesadaran jiwa tenang itu. Sehingga pikiran serta perasaan ini juga bisa diamati dan akhirnya bisa diatur. Dan tadi saya bilang bisa diarahkan begitu. Sehingga yang terbawa ke alam semesta ini pun bisa kita ketahui. Apa aja sih yang terbawa? Apa saja sih yang kita kirimkan ke alam semesta? Nah, bagi energi, dua-duanya itu sama. Saat kita begini dan berpikir begini, atau nggak sadar sedang beraktivitas, energi juga pasti membawa ke alam semesta. Apapun yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita. Ataupun lapisan-lapisan jiwa kita. Sobat RTD, sadar nggak sih? Bahwa setiap harinya itu, setiap saatnya itu berpikir dan energinya terbawa ke alam semesta. Dan oleh energi terbawa ke alam semesta. Apa yang dipikirkan dan dirasakan itu. Bayangin kalau itu yang terbawa itu semuanya bagus, semuanya positif. Tapi kalau enggak, ya itu tadi, banyaknya kejadian dalam hidup kita yang random, yang acak. Kadang begini, kadang begitu, kadang bagus, kadang jelek. Kemudian nggak sadar juga bahwa apa yang kita pikirkan, kita rasakan ini terekam menjadi sebuah memori yang pada akhirnya tersimpan pada lapisan-lapisan jiwa kita. Dan ini udah akan sangat lama sepanjang hidup kita, maksudnya sepanjang hidup kita dari kecil sampai nanti mati, expire date fisiknya, itu semua memori tersimpan di dalam jiwa. Dan menjadi sebuah program yang akan diakses oleh alam bawah sadar. Yang akan menjadi bahan pertimbangan mengambil kesimpulan logika. Nah, kesemuanya ini, kesemua kesatuan ini antara memori yang ada pada lapisan jiwa, pada alam bawah sadar, pada pikiran, pada perasaan, ini terbawa ke alam semesta. Sadar nggak Sobat RTD? Energi dalam diri kita ini membawa ke sana. Membawa kepada tempat yang spesifik di alam semesta sana. Itu sudah diprogram oleh Tuhan ya, diprogram oleh Tuhan, dijalankan oleh alam semesta sebagai adminnya. Pasti semua akan begitu, pasti. Tidak mungkin tidak. Karena itulah saya sering mengajak untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Yuk relax dulu, tenang dulu, santai dulu, amati pikiran serta perasaan. Supaya kita tahu apa aja yang ada di sini dan di sini. Kita mengucap doa seperti ini sehari ada nggak 10% dari 24 jam ini? Oke kalau ada. Nah 90%-nya ngapain? 90%-nya apa isinya? Padahal kesemuanya 100% sehari 24 jam energi kita ini bekerja menghubungkan diri kita ke alam semesta. Membawa apa yang kita pikirkan dan rasakan. Yang ada pada alam bawah sadar kita, ada pada jiwa kita, kebawa ke alam semesta. Yang mana yang akan direspon oleh alam semesta? Semuanya. Yang paling kuat, yang paling besar. Bagaimana kita tahu itu yang paling kuat, yang paling besar? Iya, itu yang kita yakini, yang kita imani. Kalau kita meyakini berkali-kali bahwa kita ini akan menjadi lebih rileks, lebih tenang, sehingga damainya keluar, bahagia sedikit-sedikit akan muncul. Itulah yang akan kebawa ke alam semesta. Tapi kalau kita meyakini, kita bilang hidup saya begini, begitu, begini, begitu, begitu.
sampai kadang-kadang terucap bahwa hidupnya nggak enak, gitu. Ya itu juga yang akan kebawa ke alam semesta. Bayangkan saja. Nggak sadar kita bahwa itu akan menjadi doa. Bahwa itu adalah doa yang terbawa ke alam semesta. Nah loh, gimana? Sobat RTD sudah mulai scanning nggak? Pikiran serta perasaannya bagaimana? Ada apa saja sih dalam pikiran dan perasaannya? Scanning dulu yuk. Relaksasi energi dulu yuk. Nggak bosan-bosan saya mengingatkan, terutama kepada diri saya sendiri. Yuk, relax dulu, tenang dulu. Sehingga bisa tahu apa yang kita pikirkan dan rasakan. Bisa lebih cepat sadar, boleh sedikit tergoda, terlena oleh pikiran serta perasaan. Boleh saja manusiawi, tapi harus juga lebih cepat sadarnya ya, sehingga bisa kembali tenang dan mengarahkan mau bagaimana, mau ke arah mana hidupnya dibawa. Ya dari situ tadi. Oke lah, begitu dulu sharing saya. Saya berdoa lagi supaya diri kita, keluarga Sobat RTD makin lebih mudah rileks serta tenang. Lebih mudah sadar akan pikiran serta perasaannya. Supaya hidupnya bisa lebih sesuai dengan apa yang direncanakan. Ya, gitu dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa diberi masukan ya di kolom komentar. Kekurangannya apa? Masukannya apa? Ingin saya sharing apa lagi? Dan jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.